untungnya sih cuma infus aja, nggak ada minum obat, jadi kalau minum cuma minum Panadol, aku bilang gitu. Jadi saya virus ya, itu takutnya suka DBD atau tipes. Nah aku kaget gitu kan, ya udah kalau gitu nanti terus kalau kan gimana dok, aku bilang gitu kan. Ya kalau trombositnya rendah ya ibu harus dirawat gitu kan. Ya udah akhirnya aku pulang, habis ngecek darah, malamnya hasil darah keluar, itu kaki aku udah lemes banget. Baca hasilnya aku positif DBD kan. Wah aku udah lemes banget gitu, kayak bibir aku astagfirullahaladzim gitu. 2 hari lagi mau lebaran tiba-tiba kayak gitu kan. Aku telepon dia lagi di salon, lagi potong rambut karena aku persiapan lebaran, takut salon tutup, potong rambut. Saya aku positif DBD, aku bilang gitu. Dia kaget, buru-buru balik, badan aku nggak enak kan, itu masih enak banget. Langsung pikiran aku tuh ke agent, wah sama agent demam tinggi, DBD nih sama kayak aku gitu kan, katanya bareng nih gitu kan. Akhirnya aku kirim hasilnya ke dokter, dokternya bilang, Bu, langsung ke rumah sakit ya, jangan dianggap remeh kalau rumah sakit sekarang. Akhirnya kita ke rumah sakit, cek semuanya, agent udah cek, bener ternyata agent DBD juga positif. Itu nggak, dokter kirim hasil aku ke kakak aku yang dokter juga, terus dia bilang, itu trombositmu turun rendah, lu masih bisa jalan, kata dia gitu. Masih, aku bilang gitu. Masya Allah banget ya, kayak Allah kasih kekuatan ke aku dan aku masih puasa dan ngurusin kakak Ejas gitu. Udah akhirnya aku langsung ke rumah sakit. Besok itu aku baru pas mulai dari malam itu aku udah pasang infus semuanya, cairan apa segala macam dicek. Kakak Ejas udah dicek, demamnya tinggi. Nah tapi perbedaannya tuh aku siklan aku dari yang aku alami DBD itu udah dari di rumah, tapi aku kuat gitu ngalamin. Sampai akhirnya aku di situ hari kedua di rumah sakit, trombosit aku masih turun. Nah kakak aja mulai turun, nah tapi kakak aja itu turunnya drastis. Jadi turunnya trombosit itu drastis, turun lagi drastis, jadi setengah berapa puluh ribu gitu turunnya. Sampai akhirnya masuk ke kondisi kritis pun, detak jantungnya cepat, saturasinya jelek, nafasnya cepat, perutnya kencang. Wah itu nggak karuan selama 2 hari, kita nggak kepikir. Iya itu terus, wah aku udah nggak karuan ya. Malam itu tuh udah aku nggak berdaya di ini tuh, kayak anak sakit itu kan kayak sebagai seorang ibu kayak nggak gimana ya ngelain anaknya gitu, melihat di sebelahnya persis, terus tim medis setiap 1 jam sekali periksa dengan keadaan dia luar biasa kayak gitu gitu. Wah itu aku panik, nggak bisa mikir, cuma bisa nangis sedih. Aku bilang gimana nih, aku udah yang nggak karuan. Sampai akhirnya tuh udah cuma bisa berdoa sama Allah, minta kesembuhan buat kakak Edis bisa melalui semua prosesnya gitu. Dan untungnya di medisnya itu cepat bergerak gitu, tim dokternya itu cepat banget bergerak, kayak langsung kirimnya tangan kemana diperiksa albuminnya, ternyata benar albuminnya drop, jadi langsung dinaikin di situ ya saya gitu. Dulu ya, saya rasa untuk paru dulu, parunya masuk cairan, perutnya masuk cairan, dia jadi minta-minta, terus nafas susah, jadi langsung ada langsung segera diaktifkan. Terus itu pertama kali dirawat itu berarti udah masuk lebaran atau belum? Hamin satu hari sebelum malam takbiran, jadi Hamin 2 ya Hamin 2. Nah itu aku masuk ke rumah sakit, masih ngarep tuh kayak semoga bisa pulang pas lebarannya gini. Wah dokter udah bilang ibu nggak bisa pulang, trombosit ibu turun lagi. Wah aku udah langsung nangis, makin nangis. Oh ya udah, aku udah mikir ya Allah kok lebarannya harus di rumah sakit gitu kan, kayak nggak kepikir sama sekali. Mikirin dirinya sendiri kan, dia mikir anak-anak gimana ya lebaran di rumah sakit gitu kan. Ya tapi yang mikirinnya kayak kata Eja saat itu belum abang pas sama Zalfi. Ya sebenarnya abang pas yang udah ngerti lebaran, di lebaran dikasih biasanya kan ngantri dibikin sama om-omnya, terus makan kue bareng, terus kayak makan ketupat, terus dia harus ngerasain itu semua kan gitu. Ditambah lagi ya kalau udah Eja sih udah ibaratnya kita udah fokus ke dia gitu ya, tapi kan kita juga mikirin
gimana nih caranya dia bisa ngurusin kakak Ejet tapi juga bisa bagi kasih sayangnya ke yang dua lagi supaya yang dua tuh nggak ngerasain bosen, bisa tetap happy di rumah sakit ya sayang. Nanti main sama abang Fat, nanti main sama Dede Zafi, koper dijadiin dorong-dorongan biar dia tuh nggak bete kayak gitu. Jadi itu masya Allah luar biasa. Subhanallah ya Allah kasih ujian yang begitu luar biasa, tapi alhamdulillahnya kita bisa melalui semua itu gitu, dan berbaik sangka sama Allah. Ujian yang dikasih sama Allah buat kita nggak ada seberapanya dibanding orang lain gitu, jadi masih harus banyak bersyukur gitu bisa melalui ini semua, dan akhirnya kata Ejes bisa melalui masa kritisnya gitu dengan adanya cairan di paru-paru dan di perutnya gitu, dan alhamdulillahnya setelah 2 hari cairannya mulai masuk karena dikasih infusan yang memang untuk menarik cairan itu. Satu ruangan kan sama Tapi itu ada cairan, kenapa kan BBD ya, tapi bisa ada cairan di paru-paru itu. Karena seharusnya kalau pada dokter itu BBD BBD kan dari apa ya, koreksi kalau aku salah ya, kalau itu mengeluarkan cairan kan harusnya cairannya dikeluarkan tubuh gitu kan, tapi dia cairannya itu beberapa malah masuk ke paru-paru dan ke perutnya itu gitu, makanya itu yang menyebabkan ada sesuatu yang lain lah gitu di organnya Ejet pada saat itu sakitnya, makanya karena di shock itu gitu. Tambah lagi karena dia susah minum, susah makan, terus cairannya juga berkurang juga, daripada dia seperti juga gitu kan. Udah akhirnya antisipasinya adalah ketika dia pipis harus diukur cairan yang keluar berapa, terus cairan yang minum berapa gitu kan. Kalau misalkan nggak imbang berarti ada yang salah, berarti si cairan dari BBB-nya itu dari trombosit yang keluarnya itu segala macam nggak keluar di tempatnya gitu, karena kan harusnya keluar ke tempat-tempat yang lain gitu kan. Nah ini masuk paru-paru dan perutnya kalau nggak salah seperti itu. Makanya akhirnya dalam pemeriksaan karena Ejet nafasnya susah, terus saturasinya juga rendah, denyutasinya juga lambat banget, itu yang menyebabkan denyutasinya cepat banget, itu yang menyebabkan dokter itu setiap 1 jam sekali harus masuk kontrol Ejet. Sebenarnya kalau lihat dari sini juga rendah, kalau kondisinya baik-baik aja nggak mungkin sejam sekali gitu kan. Ini sejam sekali dari tengah malam sampai jam 8 pagi ya, sedangkan aku nungguin gitu dipantaunya. Bahkan ketika disaturasi nggak kelihatan segala macam, dia harus ngecek manual pakai tadi, terus dihitung napasnya pakai jam, berbagai macam cara kan sebenarnya. Aku paling cuma kayak lihat lagi mana ya gitu kan. Suster yang bilang sabar ya Pak, segala macam gitu. Ya udah sampai akhirnya dimasukin cairan albumin ya, albumin yang untuk kurangi itu untuk meresap si cairan yang di dalam organ lain yang harusnya nggak ada di tempat itu, diresap dan keluar dari situ gitu. Itulah gitu, makanya itu yang bikin kita panik, kita takut ya seperti itu. Kita juga lemes banget, kita ngalamin pertama kali kayak gitu, ngeliat anak kecil nggak berdaya. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, walaupun pada saat itu saya sudah sudah panik, dia pasti panik lah ngeliat anak kita kayak gitu dan kondisi seperti itu. Ada beberapa setelah kita ngelawatin itu semua juga banyak yang doain kan, banyak yang ngasih semangat, tapi ada juga yang komen yang bikin kita juga sedih kak, yang dialami Eja sama seperti yang anak aku alami, persis semua gejalanya, tapi aku harus bilang anak aku gitu. Sedih bacanya, satu sisi dia bersyukur alhamdulillah Eja bisa melalui itu gitu. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang BBB jangan dianggap enteng, kayak udah demam biasa di rumah aja, enggak jangan. Karena memang tadi kita mau di rumah aja, aduh mau lebaran dulu minum obat aja apa segala macam. Malah kita nggak bisa harus ke rumah sakit. Jadi udah akhirnya kita ke rumah sakit. Sebaiknya kalau kita di rumah aja dan kita ngalamin itu, gimana caranya? Takut telat atau segala macam. Alhamdulillah banget sih kita nggak telat ya gitu, maksudnya ibaratnya masih Allah kasih mudah jalannya gitu, masih bisa puasa terus padahal kan jadi kan nggak boleh kekurangan cairan gitu, tapi Allah jaga gitu dengan aku cuma puasa tapi akunya masih baik-baik aja, terus Regis juga puasa full kan, dia masih baik-baik aja gitu. Jadi kayak yang bisa dibilang masuknya itu baru mengalami masa-masa yang rentannya gitu, sudah di tangan yang tepat lah gitu. Nah tapi ya bisa dibilang ujian Masya Allah luar biasa ini ya, jadi pelajaran buat kita juga sih, mudah-mudahan bisa
bisa lebih tahu bahwa arti kesehatan itu begitu luar biasa. Nah, pasti kita bisa belajar dari pengalaman yang lain. Ini berapa sih itu? Ages 5 tahun kan. Itu berapa lama sampai pulang dirawat di rumah sakit? 2 hari. Maksudnya 2 hari sebelum lebaran sampai ke malam itu Seminggu lebih. Lama. Pola ini adalah hal yang awal kali ini yang dirasakan oh iya pasti, karena apalagi dokter bilang kan ibaratnya kalau bisa selama 6 bulan ini dijaga jangan sampai ini. Terus juga mau vaksin BDD aku udah bisa, tapi Ajas nggak bisa karena vaksinnya itu under 9 tahun nggak boleh gitu. Jadinya ya agak bingung juga kan, tapi ya paling aku cuma bisa ikhtiar dan yang paling terpenting apa? Yang punya segalanya kan Allah. Jadi minta sama Allah biar Allah ngejaga kita supaya kita nggak kena lagi. Jadi kita masih punya 2 anak. Iya benar. Yang juga medali gak kena dan jangan sampai kena itu harus dijaga banget karena kita tahu bagaimana rasanya ketika anak kena itu gitu. Ya ikhtiar mas kita kalau itu malam takbiran itu bangun kamu mas Sony sama anak kumpul di sana. Sebenarnya kalau misalnya nggak mau disuapin, sebenarnya gimmick keluarin buahnya. Di HP Minumnya. Takbiran di sana, terus kita sholat di sana berjamaah, sengaja kita bawa ya. Opornya, ketupat lebarannya kita bawa semua dari rumah, kue kering kita bawa, kita susun lah di kamar ya biar tetap dapat suasana lebaran gitu. Karena ya kalau buat kita ya mungkin kita bisa melewati itu dengan lebih mudah lah dibanding anak-anak, tapi kayak pas gitu segala macam. Yang waktu liburnya aja dia sudah tersita 1 minggu untuk berada di dalam kamar rumah sakit nemenin adiknya gitu. Dan sebentar lagi dia harus masuk sekolah. Dia harus ngerasain lebaran bersama keluarganya, tapi dia harus ada kesini udah kita bikin mereka happy, bikin mereka lupa. Dan sekarang kita tinggal bayar utang ke pas terutama. Ya udah ketika kita keluar sekarang dari rumah sakit ya udah kita ke rumah saudara, nanti habis itu kita besok insya Allah mau ke mall karena kan saatnya dia jajan, saatnya dia senang. Waktu liburnya udah tinggal dikit lagi udah habisin waktu buat dia. Ya itu pada saat total di rumah sakit ada saudara yang istilahnya halal atau jenis panggil dulu terus lebaran gitu. Jadi dari malam takbiran udah kakak-kakak aku udah datang, terus di lebaran hari pertama kakak-kakak aku, kakaknya Sony datang ke rumah sakit melihat kita. Terus kita ya jadi lebarannya berasa lah mereka datang lah gitu, walaupun harus di rumah sakit gitu, tapi alhamdulillah masih ada keluarga dan sahabat-sahabat kita juga yang datang untuk mengunjungi kita. Jadi masih merasa kalau lebarannya masih kembali rumah. Iya benar, masih harus di tempat tidur, nggak boleh capek. Pokoknya setiap masuk ke misalnya ibu tidak boleh capek, nggak boleh sering-sering dari tempat tidur ya. Dan rumah sakitnya juga alhamdulillah kayak apa ya, support dan tenang aja gitu. Bahkan kita minta tolong manasin rendang, manasin opor di rumah sakit, tolong panasin ya. Iya, mereka dibantu. Untuk mau kasihan, karena kasihan kali sama kita kan seharusnya manasin ketupat di rumah sakit. Karena kan nggak cukup pakai oven aja sebanyak itu kan, ada kita ditolong. Masya Allah deh, nggak ribet tuh. Tamu-tamu datang semua kayak dipersilakan gitu, Masya Allah. Oh itu sembuhnya barengan atau ada yang duluan sembuh terus sembuh? Oh gitu. Jadi sehari sebelum kakak Eja diperbolehkan pulang, aku udah diperbolehkan pulang. Trombosit aku udah naik gitu. Jadi aku udah copot infus, dan begitu copot infus tuh udah bantu ngurusin kakak Eja lagi. Nah terus dari rumah sakit bilang, ini kayaknya ibunya nggak bakalan sehat banget kalau anaknya belum sehat katanya gitu. Biasanya begitu katanya. Terus begitu dia sudah pasang infus, wah happy banget denger hasilnya dia. Kakak aja trombositnya naiknya banyak gitu, wow makin bahagia banget, happy banget. Terus dia langsung kakak mau jalan-jalan gitu, pas lepas kan dia ada pokoknya dia mengabadikan semua momennya itu kayak kakak mau jalan di jalan, udah nggak pakai kabel kata dia, jalan selama kemana-mana tuh udah jalan seneng dia, happy, ya Allah bahagia banget ini, bener bahagia. Ada lagi kayak mau membuat
mungkin itu saja ngasih permintaan yang kayak maaf lah, aku pengen lo kayak gini. Oh, kakak aja tuh anaknya sweet, ngerepotin waktu diambil darah juga dia nggak pernah nangis, cuma dia minta dijagain di sebelahnya aja. Jadi anaknya luar biasa gitu, makanya itu yang membuat aku bisa dibilang sedih banget ya gitu. Dan dia cuma minta dari ini loh, unicorn, melodi, korumi gitu. Pokoknya kayak gitu-gitu, jadi aku turutin yang dia mau gitu, dia mending dia happy, dia senang, dia bisa balik sehat lagi gitu. Selama kita bisa kasih ya orang tuanya mampu, insya Allah kita akan selalu bahagiain. Tapi sekarang udah sehat banget tuh, kalau masih ada yang dirasa masih kalau aku masih belum bisa terlalu capek aja sih, kayak terlalu capek langsung kayak enak. Kakak Ejas juga nggak boleh terlalu capek banget ya, insya Allah berangsur membaik ya, karena kan selama ini kan tiduran di rumah sakit nih, baru hari ini yang mau bisa berjalan gitu. Minum obat tapi udah enggak atau masih minum? Aku dikasih vitamin, Kakak Ejas dikasih vitamin. Ya masih ada vitamin. Tetap harus kuat karena ya mendiskusikan buat mereka, dan juga kita memang harus silaturahmi. Jadi aku kayak yaudah kita jangan sampai masa lebarannya habis, jadi kita bela-belain keluar buat nyenengin mereka, yang penting kan nggak terlalu capek kan gitu. Kak, iya ada sedikit. Aku ada sedikit kado dong. Aku ada sedikit kado dong buat